Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang ya. Eh, Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu meskipun melalui rekaman video streaming ya. Semoga tidak mengurangi semangat kita dalam proses diskusi terkhusus di mata kuliah analisis halal produk farmasi ini gitu. Mungkin sedikit perkenalan terlebih dahulu. Ini nama saya Muhammad Nur Khalis. Saya aslinya dari Boyolali. Untuk pendidikan saya di bioteknologi PP. Jadi untuk di Unida saya home base-nya di prodi teknologi industri pertanian. Ini kontak yang bisa itu dihubungi, silahkan nanti kalau ada dari teman-teman yang mau diskusi lebih lanjut terkait dengan perkuliahan ataupun yang lain, silahkan nanti bisa kontak di email dan nomor tersebut. Kemudian yang selanjutnya sedikit kami paparkan identitas secara umum mata kuliah. Jadi mata kuliahnya adalah mata kuliah analisis halal produk farmasi. Ada sedikit perubahan dari tahun sebelumnya. Kalau sebelumnya adalah semester 7 karena ada perubahan kurikulum yang ada di prodi farmasi sehingga ditarik menjadi di semester 4. Kemudian SKS-nya 2 SKS. Untuk kuliahnya insya Allah di hari Senin jam kedua dan ketiga. Jadi semoga nanti beberapa mata kuliah terkait dengan analisis halal produk farmasi udah bisa tersampaikan lah, kayak semacam halal haram dan Islam dan sebagainya. Nanti mungkin kami di mata kuliah ini hanya sekedar mengulang saja, seperti itu. Mungkin kontak perkuliahan secara umum mohon nanti bisa hadir tepat waktu, kami berikan toleransi keterlambatan 10 menit. Mohon tidak tidur, terutama di jam yang keempat ya. Yang keempat itu jamnya rawan, nanti mohon untuk bisa dikondisikan, ngantuk boleh. Makanya di sini kami tidak kami larang teman-teman untuk bawa minuman, kami persilahkan. Tapi kalau makan ya janganlah seperti itu. Untuk HP ini bukan jadi problem ya, karena di mantingan tidak diperkenankan bawa HP, jadi nggak masalah. Terus nanti kalau dalam proses perkuliahan tidak perlu menunggu saya selesai ngomong. Jika di pertengahan ada di antara antum yang mau tanya, klarifikasi, konfirmasi atau apapun bentuknya, silahkan nanti bisa tunjuk tangan, tunjuk dan sampaikan apa yang kiranya mau disampaikan, kira-kira seperti itu. Harapannya ini kita setujui bersama, dan mungkin yang menjadi catatan umum yang coba saya terapkan di semua mata kuliah yang saya pegang di semester ini, sepertinya saya memberlakukan tidak ada pengganti kehadiran. Jadi kalau di antara teman-teman yang mungkin tidak hadir lebih dari 3 kali, otomatis insya Allah nanti, bukan insya Allah ya, langsung nanti di semester berikutnya akan ngulang lagi seperti itu. Selanjutnya kaitannya dengan LMS atau Learning Machine System, ini yang insya Allah memudahkan kita ya semuanya. Mohon bagi teman-teman baik yang kelas C1 maupun C2, harapannya bisa join dengan kode akses ini ya. Kalau masih bingung kaitannya dengan bagaimana buat akun psikologi sebagai student dan sebagainya, nanti silahkan bisa dicek di Google, banyak sekali. Atau kemarin kami sudah memberikan beberapa panduan secara umum ya untuk join di psikologi, silahkan di sana. Termasuk perkuliahan ini atau nanti ada video streaming yang lain, bahan mata kuliah, referensi terkait dengan undang-undang maupun fatwa, atau referensi buku berupa buku referensi atau jurnal dan sebagainya, nanti kami lampirkan di psikologi ini. Jadi harapannya semuanya harus join di sini, karena nanti tugas, kuis maupun yang lain akan coba kami terapkan menggunakan sistem e-learning psikologi ini. Jadi saya lebih prefer ke sini ya, karena ada beberapa, ada yang Google Classroom dan sebagainya. Cuma beberapa kali saya buat Google Classroom sepertinya agak susah memonitor sih, ini mana mahasiswa yang belum join dan sebagainya, kira-kira seperti itu. Selanjutnya mungkin kaitannya dengan timeline mata kuliah ya, ini sebagai gambaran, nanti Januari awal udah UTS, jadi praktis memang agak mepet sekali ya untuk perkuliahan sebelum UTS. Makanya kita mampatkan semoga di tanggal 27 Desember udah bisa kita diskusikan dari mulai pendahuluan, konsep halal, komponen non halal, titik kritis,
sistem jaminan halal maupun perkembangan dan tantangan industri halal farmasi itu sendiri, kira-kira seperti itu. Baru nanti setelah UTS ada jeda waktu yang cukup panjang ya, kira-kira ada kira-kira 2 pekan lebih sebelum UAS, makanya nanti akan coba kami setting kira-kira setelah UTS nanti lebih kepada kita diskusi. Nanti akan saya coba bagi kelompok didasarkan pada topik-topik inilah. Nanti saya coba lihat kembali apakah ada perubahan topik. Nanti setiap kelompok akan mencoba mempresentasikan dari setiap topik yang udah ditentukan dari kami. Jadi mohon nanti secara detailnya akan saya sampaikan mungkin di akhir perkuliahan sebelum UTS, kira-kira seperti itu. Dan kira-kira ini referensi saya agak susah nyari referensi yang kaitannya dengan ini. Saya dapat satu buku tentang pengembangan dan analisis produk halal. Ini dari LPTP UGM. Beliau punya Rohman, kayaknya beliau pernah ngisi webinar di farmasi. Kemudian ada beberapa buku yang dikeluarkan oleh LPPOM UI. Salah satunya adalah pedoman pemenuhan kriteria sistem jaminan halal di industri pengolahan, karena mungkin ya industri farmasi masuk di situ. Kemudian nanti akan banyak jurnal-jurnal maupun proceeding yang bisa kita jadikan sebagai referensi utama. Kira-kira untuk penilaiannya nanti akan ada UTS terjadwal, ada presentasi ini sebagai tugas, ada kuis dan paper UAS. Masih saya pertimbangkan apakah nanti UAS sifatnya kelompok atau mandiri, karena beberapa kali kemarin saya coba kelompok sepertinya akan ada beberapa yang kurang pas saja lah, kira-kira seperti itu. Bisa jadi nanti papernya adalah paper individu didasarkan pada apa yang dipresentasikan tadi. Jadi kira-kira nanti ini gambarannya, ini outline presentasinya mulai dari pendahuluan, kemudian sistem instrumentasi, analisis komponen halal, dan perkembangan riset terkini dari ya metode tadi. Jadi gambarannya nanti sebelum UTS kita akan bicara banyak kaitannya dengan ya konsep-konsep halal haram dan sebagainya. Baru nanti setelah UTS akan kita diskusikan kaitan dengan beberapa metode teknik untuk menganalisis kira-kira dalam suatu bahan tertentu itu ada nggak komponen non halalnya, sehingga memang nanti akan bisa kita tentukan kira-kira untuk produk ini kira-kira yang paling pas menggunakan metode apa, kira-kira seperti itu. Jadi itu kira-kira gambaran secara umum yang akan kita diskusikan lebih lanjut selama 1 semester ke depan. Kemudian nanti untuk yang setelah dipresentasikan ini, nanti saya nggak mewajibkan setiap kelompok buat paper, tapi kalau mau buat boleh-boleh aja, nggak masalah biar lebih terarah. Cuma yang saya wajibkan nanti paling tidak dari setiap kelompok merujuk 1 atau 2 jurnal rujukan utama yang dijadikan sebagai referensi utama dalam presentasi ini, yang akan membahas kira-kira 4 komponen inilah, seperti itu. Ini mungkin beberapa hal yang perlu kami sampaikan kaitannya dengan kontrak perkuliahan, dan beberapa hal yang mungkin bisa teman-teman persiapkan dari sekarang. Terkhusus untuk presentasi ini mungkin dari sekarang bisa bolehlah nyari jurnal, nanti silakan kalau memang perlu didiskusikan dengan kami persilahkan untuk diskusi apakah jurnalnya yang dimaksud seperti ini gitu. Dan insya Allah nanti di psikologi juga kami lampirkan jurnal yang kira-kira mendekati yang kami inginkan seperti apa. Silahkan nanti kalau ada hal yang perlu ditanyakan bisa di komen di bawah. Kemudian insya Allah di pertemuan mendatang akan kita diskusikan lebih lanjut. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk sesi pertama ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan gambaran secara menyeluruh kira-kira apa yang akan kita diskusikan di mata kuliah analisis halal produk farmasi ini. Syukron, lanjut ke sesi berikutnya ya, terkait dengan pendahuluan. Insya Allah mohon untuk bisa dicermati bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.